Oke, sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Gina Rahmita dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Untuk di apartemen Begawan ini sewanya nggak minimal 1 bulan, kalau harian saya tidak perbolehkan karena udah peraturan dari pihak manajemen kita. Kalau ada yang sewa harian, otomatis saya balikan kanan dulu. Nah, soalnya tidak perbolehkan minimal di sini 1 bulan. 1 bulan minimalnya. Iya. Terus buat kalau misalnya di sini sendiri tuh ada laporan hariannya nggak sih Pak dari kegiatan, misalnya dari keamanannya itu laporan hariannya setelah hari ini aman hari atau gimana gitu? Kalau laporan itu patroli, patroli 2 jam sekali. Dari jam 9 itu patroli dari lantai LG, BF, B1, UG, terus ke rooftop ke taman-taman itu laporan terus 2 jam sekali dari jam 9, iya. Jam 11, jam 1, jam 3. Berarti komunikasi jalan terus nih ya sama pihak-pihak iya. atasannya, manajemennya. 2 jam sekali. Oke. Terus sama kalau misalnya di sini Pak, biasanya kan ini kan diakses oleh selain penghuni juga kan ya, kayak pesen kopi itu kan pengunjung. Bisa iya, pengunjung itu selain penghuni. Lift umum aja. Kalau lift lobby itu khusus penghuni. Nah, terus untuk akses parkir mobil itu ada 2 di sini. Itu khusus penghuni sama pengunjung. Siap, makasih banyak Pak, udah cukup segitu aja. Makasih atas jawabannya. Karena saya Gina Rahmita, perwakilan dari kelompok 5. Di kesempatan kali ini saya membahas mengenai controlling dan monitoring. Izin bertanya terkait hal tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, dalam perusahaan Begawan sendiri, seberapa penting sih peran manajer untuk melakukan evaluasi dan perbandingan kinerja aktual dengan standar yang sudah ditetapkan dalam proses controlling gitu? Fungsi controlling, monitoring itu pasti wajib. Itu pasti penting banget karena terkait dengan kinerja perusahaan, kesehatan perusahaan itu tadi seperti apa. Fungsi controlling, monitoring itu pasti ada. Nah, kalau dari bidang manajemen Begawan ini, fungsi controlling monitoring tetap ada di setiap harinya. Bahkan sebelum kita bekerja itu sudah harus controllingnya sudah jalan. Misal terkait dengan kegiatan sipil, misalnya perbaikan area fasad di luar yang di area luar itu menggunakan gondola. Nah, gondola ini setiap pekerjanya harus ditanyakan sudah punya sertifikat gondola atau belum. Terus dengan kelengkapannya, APD-nya, alat pelindung dirinya. Pas sudah pakai body harness belum? Sudah pakai tali yang distandarkan atau belum? Karabiner, tali yang memang standarnya untuk gedung terkait dengan climbing. Nah, terkait dengan keselamatan nyawa setiap pekerjanya. Jadi semuanya controlling di awal sampai di akhir prosesnya itu pasti harus ada controlling dan monitoring. Nah, setiap kegiatan pun pasti ada supervisi di dalamnya. Jadi kalau misalnya dari engineering, kalau misalnya area gondola, dan ada supervisi dari pihak MEP yang paham akan tentang proses gondola. Jadi proses ketika perbaikan unitnya, monitoring terkait dengan operasional gondolanya, itu semuanya pasti dimonitoring oleh bisa dengan prinsip K3. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini, bagaimana perusahaan Begawan menangani masalah dan ketidaksesuaian yang terjadi dan ditemui setelah adanya proses controlling dan monitoring. Jadi kan kalau dari kelompok sebelumnya adanya fungsi preventif yang dilakukan, kalau ini tuh ketika permasalahan itu muncul setelah kita baru controlling dan monitoring gitu. Yeah. Nah,
pasti yang pertama ya evaluasi ya. Evaluasi dalam artian ketika proses evaluasi lapangannya kok ada temuan seperti ini. Nah ini kenapa kok bisa seperti ini? Misalnya dari gondola, tapi saya gondola yang paling gampang. Gondola ini kok ketika itu naik turun gitu ya, kenapa tiba-tiba macet di tengah? Nah ini kan pertanyaan, loh, kok kenapa bisa macet di tengah? Nah berarti kamu misalnya namanya apa, checklistmu bulanan terkait dengan mesin gondola ini jalan apa enggak? Misalnya dari pihak dinamonya, rotornya, atau mungkin pelumasannya ternyata nggak jalan. Harusnya dilakukan setiap sebulan itu 2 kali, ini malah sebulan sekali. Karena gondola itu kan ekspos kena air, kena hujan, kena matahari, kena apa masih kan timbul karat. Nah itu kan kalau sudah macet itu kan bahayanya ketika nanti nge-loss. Jadi ada pengamannya di mana ini nanti takutnya gondola ini langsung harusnya stop, ini langsung nge-loss turun ke bawah. Nah itu yang bahaya. Nah itu terkait dengan nyawanya orang soalnya. Oke, untuk yang selanjutnya, pertanyaannya mengenai bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses controlling dan monitoring. Nah kalau terkait dengan digital ya, eh, jadi kalau di AR atau finance di accounting itu ada satu sistem namanya YAPES. Nah YAPES ini seluruh kegiatan administrasi terkait dengan accounting, finance, AR dan lain-lain semuanya itu direcord di dalam satu aplikasi atau sistem. Nah sistemnya sudah web based, pengelolaannya dari pusat, dari UKP, unit kerja proyek, dimonitornya dari situ. Seluruh kegiatan transaksi cash in, cash out, atau kegiatan akunting yang lain, misalnya pembukuan yang lain dan lain-lain, itu terrecord di satu sistem. Nah, sistem ini nanti bisa dimonitoring oleh pusat, PP Holding, PP Properti Pusat, manajer keuangan dan lain dari pusat. Jadi ini bisa di-cross-check juga dengan proyek yang lain. Proyek yang lain mungkin ada di Surabaya, ada di Semarang, ada di Solo, di Jogja dan lain-lain. Jadi transparansi untuk kegiatan administrasi ini bisa dimonitoring oleh proyek-proyek lain. Tapi ya listrik ya, jadi ada admin yang khusus jadi nggak bisa diakses oleh seluruh karyawan. Aku bisa lihat proyek lain. Baik Pak, berarti untuk langkah-langkah perusahaan dalam memastikan adanya transparansi itu salah satunya tadi dengan penggunaan Ya, sistem itu. Kebetulan saat ini yang running kebetulan hanya di administrasi yang di financial accounting. Kedepannya nanti ada engineering, namanya istilahnya GSAE. Kita masih belum. Untuk yang terakhir, izin masih lagi untuk perusahaan Begawan ini mengimplementasikan controlling management itu kan untuk juga mengoptimalkan kinerja keuangan ya tentunya. Pastikan keuangan ini sangat Impactnya gede. Iya, impactnya itu sangat besar ke perusahaan. Nah, untuk mengoptimalkan kinerja keuangannya itu dan juga mencapai keuangan jangka panjang dalam industri yang berfluktuasi seperti bisnis properti ini tuh bagaimana Pak pengimplementasian controlling keuangannya selain menggunakan sistem tadi? Nah, pengimplementasian keuangannya itu sebenarnya macam-macam. Ada filtrasinya masing-masing, ada step-stepnya masing-masing. Kebetulan kalau yang saya tahu ya, saya nggak bisa jawab sih lebih enak ini sih. Kebetulan yang saya tahu setiap sebulan sekali building management BM di sini dengan developer pasti ada meeting bulanan. Di mana itu untuk monitoring terkait dengan hutang piutang, terus bagaimana naik turunnya cash in cash out-nya, terkait dengan bagaimana kelancaran dari pembayaran IPL, servisa, dan lain sewa tenan, juga lain-lain. Itu semuanya dimintakan setiap bulanan. Nah itu nanti diawasi oleh dari BD. Kalau dari developer itu nomor satunya itu adalah project director, dan di bawah lagi ada finance manager. Nah itu nanti koordinasi dengan finance supervisornya di building management, koordinasi juga dengan building management manager. Setiap bulan pasti dievaluasi, pasti dimeetingkan, bahasanya ini kok ada chance untuk kenapa IPL ini kok serapannya kok turun, kok penerimaannya kok turun, kenapa ada masalah apa, misalnya ternyata okupansinya juga turun. Nah
itu kan pasti berbanding lurus. Nah seperti itu sih. Jadi setiap bulan pasti dievaluasi. Sedikit pertanyaan lagi Pak, untuk penilaian kinerja itu kan pastinya ada juga ya Pak. Nah, dari controlling dan monitoring itu melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan itu seperti apa sih Pak, sistematikanya? Dari manajer biasanya. Oh, dari manajer manajer itu ada poin-poinnya dan itu sudah ditentukan sama UKP apa yang menjadi titik untuk penilaian ya, dasar penilaiannya setiap individu itu seperti apa. Nanti itu dikeluarkan setiap akhir tahunnya. Jadi dari segi mungkin kedisiplinan, mungkin terkait dengan namanya inisiatifnya seperti apa ketika bekerja, kedisiplinan, macam-macam sih, banyak sih. Tapi itu semuanya poinnya di manajer. Jadi nanti ada poin-poin yang jadi indikator penilaiannya seperti apa. Kalau dari manajer building ini sendiri, untuk proses controlling dan monitoring itu biasanya lebih fokus ke arah apa Pak? Lebih fokus ke bidang apa? Misalnya pengelolaan gedungnya atau mungkin manajemen di dalam internalnya atau seperti apa? Kalau fungsi kontrol monitoring pasti semuanya pasti dinilai sih. Ya, jadi kalau pengelolaan gedungnya memang kita core bisnisnya memang pengelolaan gedung. Cuma kalau menurutku sih lebih ke tiap individunya terkait dengan performa kerjanya ya, gimana. Kayaknya itu sih yang paling ditekankan karena memang achieve goal-nya dari target setiap individunya itu achieve apa enggaknya itu pasti dinilai di sana. Oke, siap. Makasih banyak Bapak atas jawabannya. Definisi controlling itu sendiri artinya mengendalikan. Controlling adalah proses memantau, membandingkan, dan memperbaiki kinerja organisasi. Semua manajer harus melakukan proses controlling, bahkan jika unit mereka bekerja dengan baik seperti yang telah direncanakan. Hal ini dikarenakan sebuah kinerja tidak dapat benar-benar dipastikan baik atau berjalan lancar kecuali mereka telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan membandingkan kinerja aktual dengan standar yang diinginkan. Untuk mengukur kinerja aktual itu sendiri terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Kemudian yang kedua, mengambil tindakan manajerial untuk penyimpangan yang terjadi. Dan yang ketiga, mengambil tindakan yang benar untuk mengatasi standar yang tidak memadai atau merevisi standar. Proses controlling memang harus dilakukan terhadap berbagai aspek dalam perusahaan. Contohnya yang pertama adalah melakukan controlling terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan feedback atau umpan balik terhadap kinerja karyawan dan juga menerapkan peraturan dan tindakan lanjutan sebagai bentuk pendisiplinan. Kemudian kita akan masuk ke dalam financial control atau kontrol keuangan. Setiap bisnis pasti menginginkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajer harus melakukan kontrol keuangan. Misalnya, mereka mungkin menganalisis laporan pendapatan bulanan dan juga menghitung rasio keuangan untuk memastikan bahwa kas cukup tersedia untuk membayar biaya berkelanjutan. Selain itu, juga supaya tingkat hutang tidak menjadi terlalu tinggi. Manajer mungkin menggunakan ukuran keuangan tradisional seperti analisis rasio dan juga analisis anggaran. Selain karyawan dan juga keuangan, terdapat hal internal lain yang juga tidak boleh terlewatkan dari proses controlling, yaitu information control atau kontrol informasi. Seorang manajer harus melakukan kontrol dan memonitor para karyawannya supaya informasi dan data perusahaan tetap aman dan tidak pernah terjadi kebocoran informasi yang akan merugikan pihak perusahaan. Sebagai bentuk pengaplikasian dari controlling dan juga monitoring, kelompok kami telah melakukan wawancara terhadap perusahaan Begawan pada pekan lalu. Pada perusahaan Begawan itu sendiri, controlling dan monitoring penting dilakukan oleh manajer serta pihak terkait karena merupakan salah satu aspek pendukung dalam perbandingan kinerja aktual yang disebut dengan grading. Controlling dan monitoring sendiri pada Begawan dilakukan setiap harinya dan pada setiap divisi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, perusahaan Begawan telah melakukan tahapan untuk mengukur kinerja organisasi, di mana yang pertama merupakan input
atau feed forward control, sebuah kontrol yang dilakukan sebelum aktivitas dilaksanakan dan dapat berupa briefing untuk mengantisipasi masalah. Yang kedua adalah proses atau concurrent control, sebuah kontrol yang dilakukan ketika aktivitas sedang berlangsung dan bertujuan untuk memperbaiki masalah yang sedang terjadi. Dan kemudian yang terakhir merupakan output atau feedback control yang berupa evaluasi terhadap kinerja. Yang diambil oleh pihak Begawan sudah sangat tepat dengan melakukan controlling dan juga monitoring setiap hari pada setiap divisinya. Karena memang sebuah permasalahan terkadang baru bisa teridentifikasi setelah dilakukannya proses-proses dan juga dilakukan sebuah evaluasi. Dengan menunjang dilakukannya kegiatan controlling dan juga monitoring, pihak Begawan memanfaatkan teknologi informasi yang bernama sistem YABES dan sistem WIBES. Selain itu, dalam controlling, pihak manajer sendiri juga menyediakan Google Form sebagai sarana komunikasi virtual antara manajer dengan karyawan.